Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Revianti. Di sini saya dan teman-teman kelompok 4 akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Politik dalam Kehidupan Sehari-hari. Ekonomi politik. Langsung saja. Masyarakat terbagi ke dalam ranah kehidupan publik dan privat yang mana menempatkan negara dan politik ke dalam ranah publik. Namun, berbeda dengan institusi sosial besar lainnya seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan media. Pemisahan ini membuat kita semakin sulit mengenali politik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, politik berubah setidaknya karena sebagian perubahan mendasar dalam kehidupan ekonomi politik dan sosial kita, seperti perkembangan kapitalisme pasca industri, transportasi global, kemajuan teknologi medis, kebangkitan budaya massa, dan pertumbuhan media dan internet, dan mungkin seperti pendapat beberapa orang yaitu penurunan agama. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana politik memainkan peran dalam institusi utama ekonomi, pendidikan, dan keluarga, dalam aspek lain kehidupan yang terkait dengan infrastruktur, perawatan kesehatan, kebebasan sipil, ras, dan hubungan etnis. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin hubungan antara negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, yang mana melibatkan pertunjukan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Kapitalis dan demokrasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ada kepemilikan pribadi atas properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien, serta memotivasi individu untuk bekerja keras, meskipun kenyataannya tidak selalu berjalan seperti itu. Selanjutnya, kerangka teoritis. Berbagai kerangka teoritis memiliki pandangan berbeda tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Di antaranya, pluralis, elit manajerial, kelas Marxis, postmodern, pilihan rasional, institusional, dan teori kekuatan dominasi kelas. Yang pertama ada pluralis. Dalam interpretasi pluralis masyarakat dan politik, fokus utamanya adalah pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Kaum pluralis mengakui bahwa beberapa maldistribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi memang ada, tetapi ketimpangan tersebut dapat diperbaiki. Yang kedua ada elit manajerial. Elit manajerial atau elit kekuasaan umumnya bersifat kohesif, yang mana dengan negara biasanya beroperasi untuk melindungi pengaturan kelembagaan yang menguntungkan elit dominan. Berdasarkan data dari 1980 hingga 1981, Day pada 2002 mengidentifikasi 3 sektor elit kekuasaan. Sektor pertama adalah sektor korporasi, yang terdiri dari perusahaan industri, bank, asuransi, dan perusahaan investasi, yang memiliki hampir 60% posisi kepemimpinan elit yang berkuasa. Yang kedua adalah sektor kepentingan publik yang terdiri dari massa, hukum, pendidikan, yayasan swasta, dan organisasi kemasyarakatan dan budaya dengan sekitar 37%. Dan yang ketiga adalah sektor pemerintah, memiliki kurang dari 4% dari posisi kepemimpinan elit kekuasaan. Yang ketiga ada kelas Marxis. Dalam perspektif kelas Marxis, kekuasaan dipandang berada di tangan kelas kapitalis. Teori kelas ini sangat kritis terhadap sistem ekonomi kapitalis dan negara kapitalis yang mendukungnya. Yang keempat ada postmodern. Postmodern menekankan apa yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan perkembangan budaya konsumtif ketika orang-orang berusaha menemukan jati diri sambil mempertanyakan sains dan rasionalitas. Yang kelima ada pilihan rasional. Menurut Neumann pada 2005,
Teori pilihan rasional berakar pada ide-ide dari ilmu ekonomi. Makroekonomi mengacu pada bidang ekonomi yang berfokus pada teori dan metode yang memiliki hubungan antara kebijakan dan pengeluaran pemerintah, inflasi, pengangguran, dan pendapatan. Yang keenam ada institusional. Ahli teori institusionalis sering menggunakan pendekatan sejarah komparatif untuk mengkaji fenomena politik. Misalnya, dalam karya Skocpol pada 1992 tentang negara kesejahteraan, ia menggunakan perspektif pemerintahan terstruktur yang menekankan bagaimana politisi dan administrator dipengaruhi oleh organisasi politik. Selain pola budaya dan hubungan sosial ekonomi, struktur negara dan partai membentuk bagaimana kelompok mengatur dan mengembangkan kesadaran. Dan yang ketujuh ada teori kelas kekuasaan. Dalam teori ini, Domhoff berpendapat bahwa teori ini patut mendapat perlakuan terpisah dalam diskusi ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Domhoff pada tahun 2006 berpendapat bahwa ia melihat dua koalisi utama, yaitu koalisi korporasi konservatif dan koalisi liberal buruh. Para pemimpin koalisi korporatif konservatif adalah eksekutif puncak dan kepala perusahaan yang didukung oleh banyak organisasi patriotik, anti-tax, dan masalah tunggal. Untuk koalisi liberal buruh, serikat pekerja tetap menjadi segmen terbesar dan dengan pembiayaan terbaik, meskipun mereka telah kehilangan pengaruh yang cukup besar. Baik, perkenalkan nama saya Maidelia. Saya akan menjelaskan mengenai jalan dinding versus jalan utama, kelas menengah, dan perpajakan. Yang pertama, jalan dinding versus jalan utama, di mana akhir 2007, Amerika Serikat memasuki resesi yang menurut beberapa orang mungkin menjadi yang terburuk saat itu, atau yang biasa dikenal sebagai depresi besar, di mana jalan dinding dan jalan utama ini mendapat perhatian lebih menjelang akhir dekade pertama abad ke-21. Di satu sisi, Wall Street ini mewakili organisasi perusahaan kaya, berkuasa, besar, kapitalis, atau yang biasa disebut sebagai elit kelembagaan nasional, dan Domhoff sebagai kelas penguasa. Sedangkan Main Street terdiri dari semua orang, terutama para pekerja keras dan perempuan yang berjuang mempertahankan standar hidup yang layak untuk mempertahankan hidup. Di mana kasus ini yang membuat frustasi dalam masa ini ialah banyaknya yang kehilangan pekerjaan, namun mereka yang bekerja juga merasa sangat stres. Salah satu studi Hotweather telah menemukan 55% atasan atau supervisor menjadi menuntut pekerjaan mereka, dan lebih dari 70% karyawan mengatakan stres sejak resesi ini dimulai. Pada Januari 2009, Presiden Obama memberi ide untuk para bankir Wall Street dengan memberi diri mereka bonus sebesar $20 juta untuk menghadapi dana talangan pemerintah dan ekonomi yang memburuk. Kemudian pada bulan Februari, Obama mengumumkan pembatasan sebesar $500.000 bonus untuk para eksekutif. Selanjutnya, kelas menengah atau middle class. Margar tahun 2008 mengatakan, kebanyakan orang mendefinisikan diri mereka sebagai anggota kelas menengah yang mewakili sebagian besar populasi, di mana ia juga mengakui hal itu di berbagai waktu. Sebagian kebijakan pemerintah memang menguntungkan kelas menengah. Dalam depresi besar, sistem SS diciptakan untuk menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang pensiun atau mereka yang tidak lagi bekerja dalam angkatan kerja berbayar. Petani pasca industri atau ilusi kesejahteraan kelas menengah oleh Leitchit dan Fitzgerald pada tahun 2007 berfokus pada kesulitan kelas menengah dan membandingkan arus situasi kelas menengah dengan petani di masyarakat agrari masa lalu, di mana penelitian tentang kelas menengah yang dianggap sebagai fondasi dasar kemakmuran ekonomi memungkinkan orang untuk melihat bagaimana kehidupan semakin genting bagi sebagian besar masyarakat. Leitch dan Fitzgerald pada 2007 menawarkan 3 saran untuk memperbaiki situasi kelas menengah dan masyarakat pada tingkat individu atau kolektif, yaitu yang pertama, kemakmuran kelas menengah perlu dihubungkan dengan akomodasi modal. Yang kedua, jika masyarakat
Amerika menghargai kewarganegaraan, maka basis ekonomi yang dibutuhkan menjadi kuat. Yang ketiga, masyarakat perlu sadar bahwa ketimpangan merupakan masalah sosial dan perlu melakukan sesuatu dengan itu. Yang ketiga ada perpajakan, yaitu salah satu slogan revolusi Amerika adalah tidak ada pajak tanpa perwakilan, yang mana hal ini menunjukkan seberapa kuat kekhawatiran orang tentang membayar pajak yang tidak adil. Di mana seperti yang kita ketahui, kebijakan pajak sebagai alat dasar yang tersedia bagi pemerintah untuk membantu mengatur perekonomian. Pada tahun 1912, Amandemen ke-16 memberi Kongres kekuasaan untuk memajaki pendapatan tanpa pembagian, dan Kongres kemudian mengadopsi pendapatan bertingkat pajak atas individu dan bisnis. Sementara itu, hanya sedikit yang merasakan dari mereka menikmati membayar pajak, di mana banyak yang mungkin setuju dengan Supreme Hakim Pengadilan Oliver Wendell Holmes bahwa pajak adalah yang kami bayarkan untuk masyarakat yang beradab, di mana pajak digunakan untuk layanan yang dibutuhkan orang agar dapat berfungsi di sebuah masyarakat yang kompleks, terutama pendidikan umum, perlindungan kebakaran dan polisi, jalan, pertahanan militer, dan program kesejahteraan sosial. Macam-macam pajak diantaranya ada pajak perorangan, pajak perusahaan, perbandingan internasional mengenai perpajakan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar dari beban pajak orang pribadi telah dialihkan ke kelas menengah, di mana ini dengan jelas memengaruhi sebagian besar warga Amerika Serikat karena lebih banyak pendapatan yang digunakan untuk membayar pajak, sementara pemerintah kehilangan kemungkinan pendapatan dari kelas atas, di mana pada abad ini juga mengakibatkan adanya defisit anggaran dan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan semua layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana hilangnya uang dari perusahaan semakin menambah masalah pemerintah dan memberikan layanan kepada publik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliantina. Saya akan menjelaskan mengenai negara kesejahteraan, hutang, dan kebangkrutan. Yang pertama, negara kesejahteraan. Kata kesejahteraan membuat banyak orang membayangkan orang miskin dan bahkan menimbulkan banyak penerima bantuan kesejahteraan yang memanfaatkan sistem ini. Penting untuk menyadari bahwa kesejahteraan sosial di Amerika Serikat mencakup sejumlah program sosial yang berbeda. Beberapa di antaranya disebut dengan program asuransi sosial seperti Social Security dan Medicare, yang mungkin dibayar melalui pajak penghasilan, dan bantuan lainnya seperti program bantuan publik yang didanai melalui pendapatan pemerintah umum. Program-program yang telah banyak membantu korporasi dan menguntungkan jutaan orang diantaranya yaitu yang pertama, kesejahteraan perusahaan. Kesejahteraan perusahaan kadang-kadang disebut kekayaan atau kesejahteraan bayangan. Seperti yang telah kita lihat, banyak korporasi yang tidak membayar pajak sama sekali. Adanya celah untuk pajak korporasi yang besar dan tempat perlindungan pajak telah membantu perusahaan-perusahaan untuk menghindari agar mengurangi pajak. Beberapa perusahaan industri dan perusahaan seperti maskapai penerbangan, pertanian komersial, dan kontraktor pertahanan mendapat banyak subsidi untuk bantuan mereka. Selanjutnya yaitu keamanan sosial. Undang-undang tentang jaminan sosial ditandatangani pada tahun 1935 selama masa depresi besar. Pajak pertama dikumpulkan pada tahun 1937. Social Security saat ini menyediakan manfaat pensiun, kecacatan, keluarga, dan keselamatan. Baik majikan atau bos maupun karyawan menyumbang kepada Social Security melalui pajak gaji. Selanjutnya yaitu bantuan publik. Terkadang terjadi perdebatan yang sengit tentang apa yang seharusnya menjadi peran pemerintahan dalam kesejahteraan negara. Misalnya, menanyakan apakah pemerintah harus mengurus orang-orang yang tidak mengurus dirinya sendiri. Banyak orang dan beberapa peneliti berpendapat bahwa mereka yang bergerak di bidang kesejahteraan menggunakan gagasan teori ekonomi rasional. Mereka percaya bahwa
Calon penerima kesejahteraan menghitung manfaat relatif dan biaya partisipasi dibandingkan dengan pilihan yang lain, menurut Van Hook dan Bin tahun 2009. Seringkali para pendukung pilihan rasional ini percaya bahwa ketidaksetaraan memainkan peran kunci dalam memotivasi orang untuk meningkatkan posisi mereka dengan bekerja keras, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dan ketimpangan adalah insentif yang kuat. Menggambarkan pada data sensus Amerika Serikat dari survei populasi saat ini. Program pemerintah memang memiliki pengaruh yang kecil terhadap kemiskinan, terutama untuk non-lansia. Meskipun banyak dari program tersebut tidak dihitung dalam angka yang resmi. Lebih penting lagi, program-program ini mungkin memiliki efek yang substansial pada kesenjangan kemiskinan, jumlah perbedaan antara keluarga di bawah garis kemiskinan. Yang selanjutnya mengenai utang dan kebangkrutan. Setidaknya ada 3 jenis utang yang berbeda yang berhubungan dengan politik dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah hutang pemerintah, hutang bisnis, dan hutang rumah tangga. Karena negara memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar, termasuk kemampuan untuk mencetak uang, sangat tidak mungkin bahwa pemerintah akan bangkrut meskipun dalam hutang dan membayar bunga pada hutang tersebut. Namun, sejak tahun 2000, keprihatinan yang besar timbul sehubungan dengan penimbunan utang. Dengan resesi yang dimulai pada akhir tahun 2007 dan dana talangan pemerintah. Kekhawatiran yang lebih besar lagi tentang defisit federal yang diungkapkan pada bulan Juli 2009, defisit federal tumbuh menjadi 1,27 triliun US dollar. Pada bulan itu adalah bulan ke-15 secara berturut-turut di mana penerimaan oleh pemerintah lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu hutang rumah tangga dan kebangkrutan. Pemerintah federal Obama telah mendukung sektor keuangan dan korporasi. Ada juga dukungan bagi individu dalam hutang dan atau melalui kebangkrutan. Tetapi itu membatasi dana untuk penyediaan asuransi kesehatan bagi pengangguran. Hal ini telah membantu perusahaan-perusahaan mobil serta perseorangan dalam proyek kas untuk clunkers yang menyediakan rebates hingga 4.500 US dollar untuk orang-orang yang berdagang mobil dengan gas. Meskipun program ini telah dikritik karena mengambil mobil operasi dari jalan yang bisa saja dibeli oleh pekerja miskin. Ini juga menyediakan bentuk kesejahteraan perusahaan bagi perusahaan dan dalam banyak kasus membantu mereka yang membeli mobil hemat bensin daripada mereka yang membeli mobil yang hemat bahan bakar lebih banyak pada awalnya. Selanjutnya yaitu siapa yang bangkrut dan mengapa. Salah satu isu yang sering diperdebatkan dan yang tidak pernah menemukan kesepakatan adalah pertanyaan mengenai siapa yang akan bangkrut dan mengapa. Seperti halnya penjelasan tentang kemiskinan, ada baiknya kerangka kerja individu maupun struktural untuk membimbing kita. Mungkin agak mengejutkan bahwa keluarga kelas menengah lebih cenderung berakhir dengan kebangkrutan pada 1 dekade pertama ke-21 daripada sebelumnya. Keluarga dalam masalah keuangan yang terburuk bukanlah orang tua ataupun anak kecil. Sebaliknya, mereka adalah orang tua yang memiliki anak-anak di rumah. Memang benar apa yang dicari oleh Warren dan Tiegi dari meneliti data proyek kebangkrutan konsumen
pada tahun 2001 bahwa memiliki anak sekarang merupakan satu-satunya prediksi terbaik jika seorang wanita akan berakhir dalam krisis keuangan. Mereka juga menyimpulkan bahwa kebangkrutan telah menjadi 3 kali lipat dalam kehidupan Amerika dan penutupan rumah dalam waktu kurang dari 25 tahun. Berdasarkan kriteria yang sering digunakan untuk mendefinisikan status kelas menengah, 90% atau lebih dari mereka yang bangkrut dapat digolongkan sebagai golongan kelas menengah. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang infrastruktur. Lech dan Friedland mengemukakan bahwa kondisi infrastruktur publik termasuk jalan, jembatan, bendungan, dan bandara. Nah, infrastruktur Amerika Serikat sebagai risiko tinggi yang dimulai pada tahun 2007. Seperti yang ditunjukkan GAO, vitalitas nomik dan kualitas hidup warganya sangat bergantung pada efisien permukaannya. Infrastruktur transportasi. Direktur Kantor Anggaran Kongres, Peter R. Orszag, mencatat bahwa infrastruktur sangat sulit untuk didefinisikan karena dapat kompas seperti beragam aset fisik. Tetapi dalam kesaksian di depan 2 House of Committee perwakilan, dia termasuk transportasi, utilitas, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Pengeluaran transportasi mencakup hampir 3/4 dari sekitar 60 miliar US dollar. Pengeluaran umum untuk infrastruktur pada tahun 2004, pengeluaran untuk jalan raya saja sudah setengah dari totalnya. Nah, selanjutnya jembatan. Hal ini sangat penting karena jembatan di daerah perkotaan memiliki lalu lintas penumpang dan barang yang lebih besar. Jembatan rata-rata sekarang berusia 40 tahun, 3 tahun, dan sebagian besar mereka telah membangun selama 50 tahun terakhir. Biaya pemberantasan semua kekurangan jembatan karena memiliki perkembangan dalam 5 tahun ke depan. Nah, diperkirakan mencapai 800 miliar US dollar, yang berarti rata-rata investasi tahun sebesar 7 miliar US dollar. Runtuhnya tragedi jembatan antar negara bagian yang sibuk yang jatuh 108 kaki ke dalam sungai. Negara bagian mana setelah membayar lebih dari. Nah, selanjutnya tanggul. Tanggul juga dapat ditemukan di sepanjang pantai di mana gundukan pasir pantai tidak cukup kuat menahan ombak. Tanggul juga dapat bangun di sepanjang pinggir danau atau pantai dengan tujuan membentuk batasan perlindungan terhadap suatu area yang tergenang bahkan pada saat tertentu pada menjadi suatu perlindungan militer. Tanggul bisa jadi hasil pekerjaan tanah yang permanen atau hanya konstruksi darurat, biasanya terbuat dari kantong pasir sehingga dapat membangun secara cepat saat banjir. Tragedi badai Katrina melibatkan kerusakan tanggul New Orleans, meskipun tentu saja tidak semua kerusakan badai Agustus 2005 disebabkan oleh pelanggaran tanggul. ASCE memperkirakan bahwa kerusakan akibat banjir di daerah yang terkait dengan tanggul berjumlah hampir 16, miliar US dollar. Biaya manusia sulit untuk dievaluasi. Setelah lebih dari 3 tahun nomaden ketidakpastian bagi mereka yang tidak memiliki rumah permanen dan taman Tyler Desrange, siswa tertinggal di sekolah. Mereka berakting dan mereka mengalami tingkat penyakit yang luar biasa dan masalah kesehatan mental.